Hai guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dijauhkan dari segala bentuk hutang, apalagi hutang pinjol. Seperti pada film yang satu ini, yang berjudul Delivery Run tahun 2025, di mana film ini mengisahkan tentang seorang kurir makanan yang harus bekerja keras untuk membayar hutang-hutangnya. Namun tentunya, semua itu tidak akan berjalan mulus karena ia malah berurusan dengan sosok psikopat yang begitu baperan dan ekstrim. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya sebuah kota kecil di wilayah Kabupaten Mamarika bagian Kaler. Di tengah suasana bersalju yang begitu mendamaikan jiwa, seorang pengendara terlihat melintasi jalanan yang cukup sepi. Laitasi goblay, lagi damai-damainya suasana, tiba-tiba saja seorang pengendara bernama Dudung mengalami kecelakaan. Namun rupanya, Dudung bukanlah mengalami kecelakaan tunggal, melainkan mobilnya terbalik setelah disebret sebuah truk pembabat salju. Malang sekali, Dudung pun harus tewas setelah dicium pengendara truk kopet. Singkat waktu, scene beralih pada seorang pria belangsak bernama Dilan yang begitu kebingungan setelah dihujani banyaknya tagihan hutang. Dan meskipun hidup sulit, Dilan yang bekerja sebagai kurir di Ojon Food berusaha menyisihkan uangnya untuk membeli truk pengantar makanan guna menunjang profesinya. Tak lama kemudian, Dilan yang mendengar kedatangan seseorang bergegas mengeceknya. What's the matter? You forgot one? Maid's day off, huh? Singkat waktu, Dilan yang baru siuman seketika panik saat dirinya tiba-tiba dihajar dua orang DC pinjol. Sambil marah-marah, si kewes berambut tambang Agustusan bernama Rebecca mendesak Dilan untuk segera membayar hutangnya senilai $7.500 dan juga bunga yang kian membengkak senilai $10.000. Kalau tidak, ia dan rekannya yang bernama Jasper tidak akan segan mengambil ginjal Dilan untuk dijual di pasar loak. Mendengar hal itu, Dilan berusaha meminta keringanan, apalagi saat ini dirinya sedang menabung untuk membeli truk makanan guna menunjang pekerjaannya. Akan tetapi, Rebecca yang paduli bagong langsung merampas semua tabungan milik Dilan. Oh my. Namun karena tabungannya hanya menutup seperempat bunga, mereka akhirnya memberi kesempatan sampai besok. Reggie! And tie your damn shoelaces, you look like an idiot. Beberapa saat kemudian, Dilan yang BU berniat pergi ke Pegadaian untuk menjual sisa-sisa barang miliknya. Sambil membawa ikan kesayangannya, ia pun langsung OTW. Good morning, Niswa. Hope y'all are snow people. Hope y'all remember to get your winter tires. Warning for all citizens, be careful when out dry. Best to ramp up warm, stoke up them fires. And 2 more hikers up on Greenwood Mountain have vanished. Sesampainya di Pegadaian, Dilan langsung menyerahkan semua barang miliknya. Akan tetapi, si pemilik toko bernama Paul berkata jika barang-barang tak berguna ini hanya bisa ia beli seharga $20 saja. Paul pun menambahkan jika dirinya lebih tertarik dengan barang-barang antik dan bukan barang kiloan seperti ini. Setelah mendapat sedikit uang, Dilan yang mendapat orderan 2 bungkus seblak bergegas untuk mengantarkan pesanan. Well, donuts, one classic American breakfast. Namun di tengah perjalanan, seketika Dilan pun kesal saat melihat truk pembabat salju yang menghalangi jalan. Takut seblaknya keburu dingin, mau tak mau Dilan harus menyalipnya.
Bagaikan pengendara bujero dan pipe tuner, si pengendara truk seakan tidak terima disalip pengendara lain. Biah, karena jalanan ini bukan jalan bapak kau, Dylan yang paduli bagong langsung tancap gas sebelum pesanannya dingin. Setelah mengantarkan orderan pertama, Dylan pun bertekad untuk bekerja ekstra sebelum para DC pinjol itu kembali menagih hutang. I don't care what the tech guys. Wi-Fi. What Wi-Fi? I've been driving. Fucking hard life, Reggie. I need some good and high-paying. Damn it. I can't afford to do something that just in the back. Entah kebetulan atau apa, Dylan yang sedang mengejar waktu langsung kesal saat kembali bertemu dengan truk pembabat salju. Dan saat Dylan berusaha untuk menyalip, ia pun merasa lega saat si supir memberi isyarat untuk segera menyalipnya. Dasar cowboy! Seketika Dylan pun syok parah saat si supir seolah berusaha mencelakainya. Hingga saat ia kembali mendapat orderan, Dylan hanya bisa bersabar. Lagi-lagi seolah diincar, Dylan kembali bertemu dengan si pengendara truk. Dan seperti biasa, dengan tingkahnya yang rese, si pengendara truk berusaha menghalangi jalan. Namun untungnya, truk ini langsung pergi saat melihat kedatangan seorang polisi. Sesaat kemudian, rupanya polisi ini adalah teman masa SMA Dylan yang bernama Cecep. Dengan tingkahnya yang tengil, si Cecep malah membandingkan kesuksesannya yang telah menjadi abdi negara dengan Dylan yang hidup belangsak sebagai kurir makanan. Hingga setelah puas meledek Dylan, polisi tengil ini langsung pergi mencari gadis-gadis bidan dan perawat yang bohai. Di tengah malam, Dylan yang sudah kepepet waktu akhirnya melakukan adu hoki dengan membeli lotre dan Junaid poker. Bagaikan orang-orang goblok penyembah kakek Zeus, akhirnya semua penghasilan Dylan yang susah payah ia kumpulkan malah raib dalam beberapa menit saja. Dan seperti yang kita lihat, hal ini merupakan alasan Dylan kelilit utang pinjol. Di perjalanan pulang, Dylan yang stres ketika panik saat ia kembali dibuntuti oleh truk pembabat salju yang seolah personal pada dirinya. Seakan tertantang dengan perlawanan Dylan, si pengendara truk langsung menurunkan alat sodoknya untuk menggabret bool mobil Dylan. Di tengah pengejaran, Dylan semakin panik saat si pengendara truk tiba-tiba mematikan lampu dan menghilang di tengah kegelapan. Kira-kira siapakah pengendara truk itu? Apakah salah satu dari DC pinjol? Beberapa saat kemudian, Dylan yang sedang menenangkan diri kembali mendapat orderan mie jebeu level iblis. Hingga setibanya di warung Tiongkok, Dylan langsung membawa 2 bungkus pesanan mie jebeu untuk diantarkan pada si pelanggan. Saat akan pergi, seorang pria bernama Tom menyarankan Dylan untuk jangan pernah melewati jalur gunung itu ketika malam hari. Karena cenah, siapapun yang pergi ke daerah tersebut sering hilang secara misterius. Meskipun ngeri, tapi dah kepepet. Setibanya di lokasi, Dylan pun heran dengan keadaan rumah si pelanggan yang begitu sepi. Namun Dylan pun semeringah saat si pemilik rumah meninggalkan uang tip di dalam amplop.
Betapa syoknya Dylan saat truk pembabat salju tiba-tiba ngetem di belakang mobilnya. Dirasa truk ini berbeda, Dylan pun memutuskan untuk segera pergi. Tapi sebelum itu, Dylan yang penasaran berniat mengecek uangnya terlebih dulu. Betapa kesalnya Dylan saat mengetahui uang orderannya malah kurang. Di tengah kekesalan, ia pun berniat untuk melabrak si pemilik rumah. Melihat pintu rumah tidak dikunci, Dylan yang penasaran langsung cologog. Hello? Is anybody home? Setelah papadok duit, Dylan yang BO berniat membawa barang antik ini untuk dijual pada Paul. Namun sesaat kemudian, ia pun heran saat mendengar suara kewes yang meminta tolong. Betapa kagetnya Dylan saat menemukan seorang kewes tersekap di tempat ini. Lantas, Dylan yang menemukan kunci bergegas menolongnya. Bukannya berterima kasih, kewes ini malah nyerenteng dan mengancam Dylan untuk jangan berisik. Kemudian, si kewes bernama Ana ini berniat untuk menghabisi orang yang telah menculiknya. My God, betapa syoknya Dylan saat melihat Ana Modar dihabisi psikopat bersetelan damkar. Dan rupanya pemilik rumah ini merupakan si pengendara truk salju yang memesan orderan untuk memancing kedatangan Dylan. Kepanikan pun semakin menjadi saat mobilnya hampir kehabisan bensin. Sontak Dylan pun merasa lega saat ia kembali berpapasan dengan polisi Cecep. Namun bukannya mendengarkan penjelasan Dylan, si Cecep malah fokus menilangnya dengan alasan ugal-ugalan atau Dylan harus membayar $100 jika tidak ingin disidang di pengadilan. Hingga sesaat kemudian, Dylan yang melihat truk salju mengejar meminta Cecep untuk segera pergi. Akan tetapi, Cecep yang so jago malah membawa senapan FF untuk menghadangnya. What seems to be the trouble here? Please? Hey! Akhirnya, Cecep si polisi kampung pun harus tewas sebelum bisa melancarkan aksi halodek pada para perawat dan bidan yang bohai. Kembali pada Dylan, dengan tangan yang terborgol, ia pun berusaha mencari pom mini untuk mengisi bensin. Namun kesuwean tak cukup sampai di situ, ia yang akan memanggil bantuan langsung kesal saat HP-nya tiba-tiba mengalami boot loop. Hey, you got a cell phone, right? Sambil menunggu full tank, Dylan menghampiri Ateng yang sedang asik ngudut di pom mini. Namun tak lama kemudian, sontak Dylan pun panik saat melihat truk kopet berhasil menyusulnya. Sungguh merugikan, akibat ulah mereka, pom mini milik Haji Angku harus luluh lantak. Lah, entah lewat jalan mana,
Dylan pun heran saat truk kopet ini tiba-tiba menghadangnya dari depan. Di tengah rasa frustasi, Dylan yang tidak tahu harus ngapain memiliki ide untuk melakukan trik adu nyali ala-ala film Fast Furious. Meski hampir modar, Dylan pun merasa lega saat dirinya berhasil melakukan gocekan. Namun betapa syoknya Dylan saat truk kopet itu mampu bermanuver dengan cepat dan kembali mengejarnya. Di tengah aksi kejar-kejaran, Dylan pun heran dengan truk kopet yang tidak lagi mengejarnya. Dan setelah dicek, Dylan pun baru sadar jika jalur ini merupakan kawasan danau yang membeku. Betapa senangnya Dylan saat dirinya berhasil lolos dari kejaran si kopet. Tapi tiba-tiba singkat waktu, rupanya orang yang menabrak Dylan adalah Jasper dan si rambut tambang Rebecca. Menyadari hal itu, jelas saja membuat Dylan heran karena menurut kesepakatan, mereka baru akan kembali menagih esok hari. Akan tetapi, Rebecca dan Jasper berkata jika sejak tadi siang ia sudah membuntuti Dylan secara diam-diam. Ia pun merasa jika Dylan tidak akan mampu membayar meski sampai tahun monyet. Apalagi ia tahu, jika sebelum tengah malam tadi, Dylan malah rungkad setelah melakukan juned. Lantas, Rebecca yang muak meminta Jasper untuk segera memanggil dokter bedah guna mengambil ginjal Dylan. Anjir, akhirnya Jasper si DC pinjol modar digabrek truk kopet. Di saat itu pula, Josie OB magang seketika heran saat mendengar suara gaduh dari luar. Di tengah adu bacot, Rebecca pun kaget saat mendengar suara aneh dari dapur. Sontak Rebecca pun kaget saat mendapati Joe telah tewas bak dihajar massa. Lalu tiba-tiba dirasa si kopet mengetahui keberadaannya, Dylan yang panik bergegas mencari tempat sembunyi. My God, antara puas dan kasihan, Dylan pun syok saat melihat Rebecca sekarat dan babak belur seperti maling motor dihakimi massa. Sungguh suwe, upaya pelarian Dylan harus terhambat setelah dihadapkan pada jalan buntu. Dirasa masih sempat, Dylan pun memutuskan untuk segera putar balik.
Di tengah aksi kejar-kejaran, Dylan yang melihat jurang bersiap untuk keluar dari mobil. Akhirnya, dengan teknik lompatan Dominic Toretto, Dylan Blangsak berhasil menghabisi psikopat truk meskipun ia harus kehilangan mobil butut satu-satunya. Namun saat Dylan akan pulang, seketika ia pun semeringah saat menemukan salib antik milik psikopat truk. Di keesokan harinya, Dylan langsung menjual salib antik yang ia temukan pada Paul, dan sungguh hoki, salib itu terjual dengan harga yang sangat tinggi. Hingga diceritakan, akhirnya Dylan pun mampu melunasi semua hutangnya dan juga bisa membeli mobil pengantar makanan yang selama ini menjadi mimpinya. Tak cuma itu, ia pun mampu membeli akuarium besar untuk ikan kesayangannya. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang cukup menegangkan bukan? Tak ada yang perlu dijelaskan lagi karena semuanya sudah jelas. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut saya yang cocok saja dengan nilai 5,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Delivery Run tahun 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.